Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang uji korelasi, khususnya adalah uji korelasi Pearson. Uji korelasi Pearson atau Pearson product moment itu merupakan salah satu uji hipotesis yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara dua variabel. Uji korelasi Pearson ini digunakan ketika kita ingin mengetahui ada hubungan atau tidak, ada korelasi atau tidak, ada asosiasi atau tidak antar dua variabel. Uji korelasi Pearson ini atau biasa juga disebut sebagai Pearson product moment, PPM, untuk selanjutnya akan kami sebut dengan PPM ya. Uji PPM ini termasuk uji hipotesis pada statistika parametrik. Nah, sebagai uji parametrik, maka uji PPM ini memiliki syarat-syarat, asumsi-asumsi yang harus dipenuhi. Jadi untuk bisa melakukan uji PPM ini, uji korelasi Pearson ini harus memenuhi syarat-syarat uji asumsi. Karena termasuk parametrik. Asumsi apa yang harus dipenuhi? Yang pertama tentu saja adalah uji normalitas. Kalau distribusi datanya merupakan distribusi normal, maka kita bisa menggunakan uji Pearson ini atau uji PPM. Tapi kalau distribusi data tidak normal ya, bukan distribusi yang normal, maka kita menggunakan uji yang non parametrik. Nah, karena menuntut data berdistribusi normal, maka data ini untuk kedua variabelnya semuanya tentu harus berskala interval atau rasio. Datanya harus kontinu, bukan data yang diskrit. Datanya kontinu atau data numerik ya, dengan skala rasio ataupun interval. Kemudian syarat berikutnya untuk bisa dilakukan uji PPM ini adalah tidak adanya pencilan. Tidak ada pencilan atau outliers. Tidak ada outlier, tidak ada pencilan, tidak ada data yang aneh ya, data yang abnormal, data yang selisihnya dengan nilai maksimum itu lebih banyak ya, yang datanya selisihnya jauh dibanding data yang lain. Nah, itu adalah diantaranya syarat uji PPM atau uji korelasi Pearson. Nah,
Kemudian persyaratan berikutnya ya, ini tidak mutlak ya. Pada scatter plot bisa diindikasikan bahwa kedua variabel ini memiliki hubungan yang linier, membentuk seperti garis lurus. Tapi ini tidak wajib ya, ada kalanya bentuknya tidak seperti garis lurus yang sempurna ya. Tapi setelah diuji ternyata memang ada korelasi. Namun untuk syaratnya ya hanya yang itu aja ya. Syaratnya satu, kedua data rasio atau interval, kemudian berdistribusi normal. Kemudian juga datanya juga independen ya, sebenarnya harus independen. Oke. Kemudian kita akan melakukan ujinya. Bagaimana melakukan uji TPM ini? Sebelum melakukan uji hipotesis, sangat disarankan ya, bahkan wajib ya, untuk mengetahui dulu statistik deskriptifnya seperti apa ya. Kita mengetahui deskripsi datanya itu seperti apa. Nah, kita lakukan dulu itu ya. Kita klik analyze deskriptif statistik, kemudian kita explore. Iya, contoh kali ini kita punya 3 variabel ya, sebut saja variabel x, y, z. Semuanya merupakan data kontinu semua, skalanya interval ataupun rasio. Kemudian kita nanti akan melakukan uji hipotesis, uji hubungan antara x, y, dan z ya. Antara x dan y dulu aja ya. Di sini kita eksplorasi dulu ya, kita lihat dulu deskripsi datanya seperti apa. Karena kita ingin menguji variabel x dan y, nah ini kita yang dideskripsikan adalah x dan y. Variabel yang akan dilihat deskripsinya kita masukkan ke dependent list. Kemudian ada opsi untuk statistiknya. Nah, apa yang dicantumkan? Nah, kita cantumkan deskriptif dan nilai ekstrim. Bisa juga tambah persentil. Nah, kalau sudah kita klik OK ya. Kemudian untuk option ini kita default saja. Kemudian adalah plot. Plot ini adalah kurvanya, garis grafiknya, diagramnya ya. Kita juga bikin plotnya ini kalau diperlukan ya, dan saya rasa memang perlu ya. Nah, untuk plotnya di sini ada box plot, histogram dan histogram. Nah, di sini untuk box plot tetap dicantumkan, dan ini kita pilih dependence together karena untuk memudahkan ya, nanti biar jejer-jejer, atau secara default saja faktor level together ya, karena tidak ada faktor levelnya nanti akan tampak satu-satu. Nah, jadi kalau ingin ditampilkan dalam satu baris itu satu box plot, maka kita pilih yang pertama, faktor level together. Tapi kalau kita ingin menampilkan
ketika box plot itu dalam satu baris ya sejajar, maka kita pilih dependent together. Itu pilih yang mana. Kalau saya selama tidak ada faktornya, maka saya lebih suka menggunakan dependence together. Kemudian deskriptif histogram, apakah diperlukan atau tidak silakan disesuaikan. Nah, ini biar default saja dicentang ya. Kemudian normality plot with test. Nah, ini sekalian uji normalitas ya. Tapi uji normalitas yang digunakan PSPP di sini secara default adalah Shapiro-Wilk. Ya, tapi kita perlu untuk melihat normality plotnya, NPP-nya, ya, atau normal kuantil-kuantil. Ya, nanti ada plotnya ya. Ini kita centang saja. Kemudian untuk spread level ini kita biarkan default, kita klik continue, setelah itu kita klik OK. Nah, ke window yang output ya, ke output viewer, di sini terlihat sudah ya. Ini adalah perintahnya yang dieksekusi. Perintahnya adalah examine, variabelnya xy, untuk statistiknya dicantumkan adalah deskriptif dan ekstrimnya, nilai ekstrim. Kemudian untuk plotnya adalah box plot, histogram, dan NP plot. Kemudian apa yang dibandingkan adalah variabelnya ya. Variabelnya nanti yang akan dihitung. Kemudian missing, bagaimana menghandle missing value, menghandle data yang kosong ya. Dan kita masuk ke tabel yang pertama adalah case processing summary. Ini adalah ringkasannya ya dari variabel xy nya. Di sini ada dua variabel xy, kemudian valid n nya adalah 150, untuk x persentasenya 100%, jadi variabel x 100% valid. Kemudian variabel y jumlahnya 150 datanya ya, banyaknya data 150, tidak ada missing value di sini ya, karena missing 0 semua. Baik, kemudian adalah tabel berikutnya adalah extreme value, nilai ekstrimnya. Di sini dicantumkan untuk masing-masing variabel adalah 5 nilai ekstrim tertinggi dan 5 ekstrim terendah. Nah, di sini untuk x tertinggi pertama adalah 90,83, yaitu kasus nomor 11 ya, data nomor 11. Kemudian yang paling rendah adalah kasus ke 98. Maaf, yang terendah adalah kasus nomor 65 dengan nilai 41,60. Juga untuk variabel y. Jadi untuk nilai ekstrimnya di sini 5 tertinggi dan 5 terendah. Tapi yang perlu diingat di sini, nilai ekstrim ini bukan nilai pencilan ya. Tidak selalu merupakan nilai pencilan. Jadi ini pure dari data ini hanya mencantumkan 5 tertinggi dan 5 terendah saja untuk masing-masing variabel. Tapi yang nilai ekstrim ini belum tentu merupakan nilai pencilannya. Oke, kemudian berikutnya adalah box plot. Nah, berikutnya box plot ya.
ini box plotnya sejajar ya dalam satu baris, jadi melihatnya lebih mudah. Nah, dari box plot ini terlihat bahwa variabel X ya, ini variabel X dan variabel Y. Variabel X yang ini, variabel Y yang ini. Secara umum nilai X lebih tinggi daripada nilai Y secara umum ya. Kemudian dari box plot ini terlihat adanya suatu pencilan. Nah, pencilannya pada variabel X ini pencilannya kemudian 65. Nah, maksudnya adalah case nomor 65, data ke 65, kasus nomor 65. Nah, kalau kita mau menggunakan ppm, maka pencilan ini kita singkirkan. Nah, untuk variabel Y ya, tanpa tidak ada pencilan ya. Kemudian berikutnya adalah histogram. Untuk variabel X ya, terlihat ratatannya 69,3129 dengan standar deviasi 8,83582 dengan N 150. Kemudian variabel Y-nya minyak 63 plus minus 12,06, N-nya sama 150. Berikutnya adalah plot NP plotnya ya, normal quantile plot ya. Ini dari X. Nah, kita lihat di sini, ini adalah sebaran datanya nilai X. Ini tanpa ada garis ya, ada suatu garis pembantunya, garis penolongnya, garis panduan yang merupakan patokan ya, apakah data ini berdistribusi normal atau tidak. Bisa kita lihat dari bagaimana sebaran data ini terhadap garis. Kalau datanya mengikuti garis, berada pada garis atau nempel atau enggak terlalu jauh dari garisnya, maka secara visual ini bisa saja kita interpretasikan data berdistribusi normal. Kemudian dari plot ini, NP plot ini juga bisa terlihat adanya suatu pencilan. Nah, ini yang letaknya beda sendiri ya, jauh dari yang lain ya. Kalau tadi dari box plot untuk variabel X kan ada pencilannya nih. Nah, ada pencilannya satu, yaitu data nomor 65. Kemudian untuk nilainya adalah kita bisa lihat di NP plotnya. Nilainya sekitar 40 ya. Mungkin 41, 42 ya. Pokoknya kisaran 40 sampai dengan 50 ya. Kemudian adalah data normal plot. Kemudian adalah NP plot untuk variabel Y ya. Prinsipnya sama ya dengan variabel X tadi, bahwa ini secara visual hampir semua data menempel pada garis, sehingga kita bisa menginterpretasikan bahwa variabel Y ini juga berdistribusi normal. Ini baru secara visual. Nah, oke, kemudian adalah deskriptifnya, nilai-nilainya ya.
Ini statistik deskriptifnya untuk masing-masing variabel ya, dan nilai min, kemudian confidence interval, median, variance, dan seterusnya ya. Baik, dari deskripsi ini ternyata ada satu pencilan ya, yaitu pada variabel X data nomor 65. Nah, sebelum kita melakukan uji PPM, kita harus menghandle pencilannya ini dulu. Ada dua pendapat ya. Pendapat yang pertama adalah membiarkan pencilan ini selama itu memang data yang real, yang didapatkan real, data sebenarnya. Ini bisa saja nanti data ini tetap kita masukkan ke dalam uji korelasi Pearson, tapi konsekuensinya mungkin akan mengurangi keakuratannya. Jadi kalau nanti dinyatakan terdapat hubungan dengan kekuatan hubungan yang sangat kuat, misalnya kalau pencilan itu tidak ada, dengan pencilan itu ada ya, salah satu konsekuensinya yang mungkin terjadi adalah pada koefisien korelasinya. Biasanya koefisien korelasinya akan menjadi turun biasanya ya. Nah, pendapat yang kedua, tadi pendapat yang pertama adalah membiarkan, pendapat yang kedua adalah membuang. Nah, konsekuensinya kalau dibuang, maka seperti apa konsekuensinya? Nah, nanti nilai R-nya, koefisien korelasinya bisa lebih kuat kalau memang dari hasil uji mengatakan ya, tidak ada hubungan. Nah, ini dalam contoh kali ini kita akan membuang ya. Kita akan buang pencilan ini. Pencilannya variabel X kasus nomor 65. Oke, kita masuk ke datanya. Kita akan masuk ke kasus ya. Kita bisa aja scroll ya, tapi saya lebih enak klik ini ya, jump to a case into datasheet. Nah, ke case nomor berapa nih? Ini kan ada keterangannya go to case. Case-nya saya masukkan 65. Kemudian go. Nah, nilai X ini bisa aja kita kosong nih ya. Ini bisa kita delete atau bisa kita jadikan 0 ya. Kita delete keseluruhannya semua, atau kita hanya menghapus satu ini pada X aja. Nah, kalau saya lebih suka adalah menghapus seluruhnya ya, satu case, maka klik clear case. Nah, maka sudah hilang ya, pencilannya sudah nggak ada. Nanti otomatis jumlah datanya akan bisa berkurang. Tadinya 150, kita hapus 1 jadi 149. Begitu juga nanti untuk data-data yang lain, untuk deskriptif yang lain berubah. Oke, kita ulang ya. Analyze, deskriptif, explore. Kita akan cross check ulang ya, cross check, kita recheck ya. Ini yang kedua ya. Kita lihat, kita klik examine yang kedua ya. Nah, di box plot ini X dan Y, kita lihat sudah tidak ada pencilan ya. Kemudian kita lihat apakah NP plotnya berubah. Nah,
secara visual tidak ada perubahan yang berarti ya, karena kita hanya menghapus satu data. Baik, syaratnya terpenuhi. Dengan demikian syarat untuk uji korelasi Pearson semua terpenuhi ya. Untuk uji PPM semua syarat sudah terpenuhi. Kemudian syarat tambahan adalah kita screening menggunakan scatter plot. Nah, kalau kita ingin menggunakan scatter plot, kita screening boleh-boleh aja ya. Bahkan ada yang menyarankan ya. Oke. Untuk membuat scatter plot ya, karena kita ingin mengetahui hubungan X dan Y. Nah, untuk membuat scatter plot hubungan antara X dan Y ini apakah ada hubungan yang linear atau tidak. Nah, sebenarnya dari NP plot sudah terlihat ya tadi ya. Nah, ini kan kalau dari NP plot masing-masing ini, nah ini di sini, kemudian untuk Y-nya juga di sini datanya normal semua ya. Sekarang untuk mengetahui screening awal ya, screening awal ada tidaknya hubungan antar dua variabel ini, bagaimana sebarannya, apakah juga akan membentuk suatu garis lurus, apakah ada hubungan yang linear. Kita cek ya. Ini kita klik graph scatter plot, kita masukkan variabelnya y aksis dan x aksis. Kita akan masukkan variabel x ke dalam x, variabel y ke dalam y ya. Kemudian kita klik OK. Untuk scatter plotnya, nah scatter plotnya, dari scatter plot ini kita agak sulit ya, agak sulit untuk menginterpretasikan apakah ada hubungan linear atau tidak. Nah, maka menjadi wajib untuk dilakukan uji korelasi Pearson. Nah, apa yang bisa kita ambil dari hasil scatter plot ini ya, sebagai screening untuk uji korelasi Pearson? Karena menyebarnya demikian ya, kemungkinan nanti koefisien korelasinya, nilai R-nya itu kecil ya, tidak akan besar ya. Koefisien korelasinya tidak terlalu besar. Artinya apa? Artinya kekuatan hubungannya tidak sangat kuat, tapi tampak hubungannya nanti positif korelasinya ya, korelasi positif, namun tidak sangat kuat. Nah, seberapa kuat itu kita perlu mengkonfirmasi menggunakan uji PPM itu tadi. Baik, kemudian ini adalah intinya ya, bagaimana cara melakukan uji PPM ini, uji korelasi Pearson ini. Nah, kita klik analyze, kemudian bivariate correlation, analyze bivariate correlation, kemudian kita masukkan ya variabel apa yang mau diuji korelasi. Kita variabel x dan y. Kemudian untuk jenis ujinya two tail atau one tail, kita pakai two tail secara default. Kemudian ada opsi flag significant correlation untuk memberikan tanda kalau ternyata ada korelasi yang signifikan ya, ada hubungan yang signifikan, maka kita ada tandanya. Di sini ini fungsinya adalah ketika kita mengaktifkan ini,
kita bisa lebih cepat karena kita bisa melihat tandanya, oh ada tanda ini berarti ini hubungannya signifikan, berarti ini ada korelasi. Nah, ini secara default memang tidak tercentang ya, tapi kalau saya pribadi lebih suka untuk mengaktifkan ini, untuk mencentang. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, kita ke output lagi. Nah, kemudian ini ya, yang di bawah ya, correlation. Nah, ini adalah perintahnya correlation variable x y output. Nih, correlation x ada 3 kolom ya, kolom 1, 2, 3. Kolom pertama adalah variabelnya, kolom kedua adalah variabelnya juga, dan ketiga juga variabelnya, tapi masing-masing dijejer-jejer ya. Variabel x dengan variabel x, kemudian variabel x dengan variabel y, dan ini baris yang kedua variabel y dengan variabel x, variabel y dengan variabel y. Bagaimana hubungannya? Nah, masing-masing variabel ini x, y ada nilainya. Ini nilai Pearson correlation, adalah nilai R-nya ya, nilai koefisien korelasi. Kemudian yang baris kedua ini signifikansinya atau nilai alfanya. Kemudian N, banyak datanya ya. Karena kita ingin mengetahui hubungan atau korelasi antar variabel x dan y, maka kita bisa lihat sini kolom x, kemudian dan kolom y di sini. Pearson correlation 0,444 ya. Kemudian signifikansi 0,000 dengan N 149. Nah, di sini yang ada tanda ya, A ya. Nah, ini tadi yang maksudnya adalah flag significant value. Nah, jadi secara sekilas saja kita bisa lihat thread, oh ada tanda ini berarti ini signifikan dengan nilainya 0,444. Ini menunjukkan korelasi yang positif, dan korelasi untuk kekuatannya adalah sedang ya. Baik, dari hasil uji ini ya, maka bisa disimpulkan bahwa ya, yang karena nilai signifikansinya adalah 0,005 ya, nilai signifikansinya adalah 0,000, dan kita mengambil taraf signifikansi 0,05. Nah, maka di sini ada suatu tandanya, ini A, artinya adalah signifikan at 0,05 level. Nah, ini nilai signifikansi atau p value nya adalah 0,000 dengan alfa 0,05. Maka artinya adalah tidak bisa menolak H0. Kita bisa menolak H0 ya. H0 nya tidak ada hubungan, kemudian HA nya ada hubungan. Maka karena signifikan, maka kita menolak H0 nya, dalam arti kita menerima HA. Demikian ada korelasi ya, antara variabel X dan Y ini. Yang
kita uji menggunakan uji korelasi Pearson, karena di sini yang tampak adalah Pearson correlation. Nilai Pearson korelasinya 0,444. Baik, demikian cara untuk melakukan uji korelasi Pearson atau Pearson product moment. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.